teman-teman Ibu, kita akan lanjutkan ya tadi yang video yang terputus tadi, yang terpotong tadi mengenai penjelasan Ibu. Kemudian di pembelajaran 4 juga ada mata pelajaran PKN ya tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita amati dulu gambar lambang dari sila ketiga. Sila ketiga seperti yang tampak pada gambar, lambangnya adalah pohon beringin ya. Pohon beringin. Jadi mengapa sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin? Sila ketiga itu kan artinya Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia, bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Mengapa dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin ini akarnya sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali. Jadi kalau kita bersatu, kita itu adalah bangsa yang kuat. Ya, bangsa yang kuat. Ya, kemudian daun-daunnya seperti payung, membuat teduh. Jadi daun kokoh dengan bersatu kita akan merasa nyaman, merasa teduh, kita merasa terlindungi karena kita bersatu. Walaupun sulurnya banyak ini ya, sulur-sulurnya akar-akar yang menjuntai ke bawah itu banyak. Walaupun Indonesia ini beraneka ragam, suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, tetapi apabila kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, yang saling menjaga, saling melindungi, meneduhkan dan membuat nyaman kita berada di negara Indonesia. Karena kita bangsa yang bersatu, saling menghargai ya, dan menghargai semua perbedaan itu. Jadi ini makna dari lambang sila ketiga. Sila ketiga itu mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf. Nah, Ibu ulang lagi ya. Nah, jadi sila ketiga itu maknanya suatu usaha menuju persatuan rakyat. Jadi artinya usaha yang arahnya ke persatuan. Usaha yang membina rasa persatuan bangsa Indonesia. Karena persatuan sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi usaha yang menuju ke persatuan. Menuju ke persatuan rakyat. Dalam wujud NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi persatuan itu bukannya artinya satu bahasa, memang satu bahasa yang menyatukan bahasa Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tumpah darah itu tanah air Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam Sumpah Pemuda, tetapi terdiri dari keanekaragaman suku bangsa. Bahkan negara kita itu negara yang paling kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa, kaya akan budaya. Negara yang banyak dan kaya akan budaya dan adat istiadat itu, walaupun beraneka ragam, tetap bersatu ya. Jadi mengakui dan menghargai keanekaragaman, tetapi tetap satu ya, tetap satu. Mengarahnya tetap ke bersatu. Jadi tidak menjadikan keanekaragaman itu sebagai tempat untuk berdebat, untuk berkelahi atau saling memojokkan atau saling menghina, tapi perbedaan itu malah membuat kita kaya dan saling menghargai sehingga kita tetap mengakui sebagai bagian dari Indonesia. Ya, jadi persatuan itu artinya usaha menuju persatuan rakyat, tapi mengakui adanya keragaman ya, mengakui adanya keragaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ini kita lihat nih, ini kalau dari gambarnya kita ada ibu guru menyiram bunga. Ini seperti yang kita lakukan sehari-hari ya dalam di sekolah. Kalian kan sering seperti ini, setiap pagi bersama-sama membersihkan halaman di sekitar kelas kita, menyiram bunga bersama-sama. Ini sudah kebiasaan yang sering kita lakukan ya. Ini sudah mencerminkan pengamalan sila ketiga. Karena adanya kerjasama itu kan tujuannya untuk persatuan. Ibu guru menyiram bunga, Ibra juga ikut menyiram bunga. Nah, di sini Adinda juga dengan Kania ikut menanam. Ya, Kaisar juga ikut menanam. Jadi kerjasama yang baik itu mewujudkan suatu persatuan. Ya,
Kerjasama yang baik itu contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini bekerja sama seperti gambar ini adalah orang yang bekerja sama demi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga. Kita lihat ke latihan soalnya. Halaman 20 sampai halaman 21 yang udah kamu kirim kemarin, sudah banyak yang ngirim, Ibu lihat, tapi Ibu belum periksa karena Ibu mau nilainya tinggi-tinggi, makanya Ibu kirim dulu penjelasannya. Yang pertama, sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berhubungan dengan persatuan. Yang mana yang berhubungan dengan persatuan? Apakah menjunjung tinggi nilai keadilan, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan, mengakui keanekaragaman masyarakat Indonesia. Tadi ada dijelaskan ya. Bangsa Indonesia itu dia usaha mengarah ke persatuan, tetapi tetap ya. Bagaimana? Karena Indonesia ini negara yang paling kaya akan budaya, suku bangsa, bahasa, dan istiadat. Jadi sudah jelas ya. Dan sudah ada Ibu jelaskan nomor 1 ini. Kalau berani membela kebenaran dan keadilan yang C ini adalah sila kedua. Sila kedua baru itu pengamalan sila kedua adalah satunya berani membela kebenaran dan keadilan ya. Kemudian nomor 2, contoh tindakan patriotis. Patriotis itu apa sih Bu? Gitu ya. Patriotis itu sikap cinta tanah air ya. Sikap cinta tanah air. Sikap mencintai negara ini. Patriotis itu pahlawan, sikap kepahlawanan lah. Apa contohnya? Apakah mencintai produk luar negeri, produksi luar negeri, mencintai produksi dalam negeri, B, atau mengharumkan nama bangsa dan negara, atau D, meniru budaya asing demi kemajuan bangsa dan negara. Ya, yang mana kira-kira yang tindakan patriotis? Ada ya, ini antara dua ini harus hati-hati. Ya, antara yang kalau mencintai produksi luar negeri tidak mungkin patriotis. Kalau meniru budaya asing tidak mungkin patriotis. Berarti antara B dan C kan? Hati-hati ini kamu. Yang satu ada yang sikap nasionalis, yang satu ada sikap yang patriotis. Yang mana yang patriotis, yang mana nasionalis? Kalau nasionalis itu mencintai negara sendiri, sikap bangga terhadap negara sendiri ya. Kalau patriotis itu membela negara, sikap membela negara, kepahlawanan. Seperti pahlawan itu kan membela, mempertahankan negara. Jadi seperti apa sikapnya ya. Nomor 3, tanaman jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat. Jagung sering dijadikan bahan makanan pokok, pengganti nasi. Beberapa negara di dunia menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Negara-negara tersebut seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia. Jagung tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok, jagung juga digunakan sebagai pakan ternak, sumber minyak pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Selain itu, jagung digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, dan kimia. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai macam produk. Kalimat utama paragraf pertama. Oke, kalimat utama ini berarti kita fokus ke paragraf pertama saja. Berarti jawabannya kalau nggak kalimat nomor 1 adalah kalimat nomor 4. Kalau nggak kalimat awal, yaitu kalimat akhir. Jadi kira-kira menurut kamu yang mana kalimat utamanya? Kalimat yang dijelaskan. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain yang mana? Ya, apakah tanaman jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat, atau negara-negara tersebut seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia. Jadi yang mana yang dijelaskan oleh kalimat lainnya? Oke, mudah sekali.
Itu kalau tidak 1, 4. Jadi yang jawab B atau C itu keterlaluan. Nomor 4, gagasan pokok paragraf kedua adalah. Berarti ke paragraf kedua gagasan pokoknya. Cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya kalau tidak di awal, ada di akhir. Jadi kalimat utamanya kalau tidak, jagung tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok, atau jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku berbagai macam produk. Yang mana yang kalimat utama? Itulah gagasan pokoknya. Ya. Oke. Kemudian nomor 5, simpulan yang tepat untuk paragraf kedua. Nah, tadi kamu sudah menemukan di nomor 4 gagasan pokoknya. Nah, kemudian kamu jelaskan dengan simpulan. Jadi, jagung itu bagaimana gitu ya. Jadi, apa kesimpulannya dari gagasan pokok paragraf kedua? Itu tolong dijelaskan lagi dalam berupa simpulan. Dalam berupa simpulan. Jadi, yang mana jawabannya? Hati-hati. Jadi, harus teliti ya, jangan asal jawab. Harus teliti, baca lagi baik-baik. Apa simpulannya? Misalnya tadi simpulannya adalah kalimat utamanya jagung kalimat utamanya misalnya jagung tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok. Harus jelaskan mengapa makanan pokok, emang sebagai apa saja lagi. Nah, itulah simpulan. Seperti itulah menentukan simpulannya. Misalnya seperti itu. Atau tadi gagasan pokoknya jagung dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai macam produk misalnya. Apa saja produknya gitu ya. Yang mana yang lebih tepatnya? Persilahkan dipikirkan. B. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa titik-titik dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini masih ada yang salah, nak, padahal jawabannya ada di LKS. Jawabannya ada di LKS halaman 18 nomor 1 nih. Ya, lihat yang paling atas. Ya, yang paling atas ada sebelum negara titik itu ada jawabannya di situ. Rasa apa? Rasa titik-titik dalam negara kesatuan Indonesia. Ada di situ rasa apa namanya? Rasa tadi yang bilang rasa cinta tanah air tadi. Contohnya mencintai produksi dalam negeri itu kan cinta tanah air itu ya. Mencintai negara sendiri itu, wah itu rasa apa namanya? Ada di halaman 18. Harus cek lagi, harus membaca lagi. 2. Kita hendaknya senantiasa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar semboyan negara Indonesia. Apa semboyannya? Apa semboyan negara Indonesia ya? Ini berhubungan dengan persatuan Indonesia nih. Walaupun banyak perbedaan, beraneka ragam, tapi tetap satu jua. Ya, apa semboyannya? 3. Mengharumkan nama negara merupakan bentuk sikap. Nah, mengharumkan nama negara. Ini jawabannya ada di pilihan ganda ini. Nah, jawaban pilihan ganda ada di isian, jawaban isian ada di pilihan ganda. Jadi mengharumkan nama negara itu bentuk sikap apa? Ya, kalau tadi pilihan gandanya benar, maka isiannya juga benar ya. Berikutnya nomor 4 dan 5. Jagung adalah tanaman semusim, anual. Siklus hidupnya hanya sekali atau semusim. Siklus hidup jagung berlangsung selama 3-5 bulan. Separuh pertama siklus hidup jagung adalah tahap pertumbuhan vegetatif. Dan separuh kedua adalah tahapan reproduksi. Gagasan pokok paragraf tersebut terletak di mana? Terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf gagasan pokoknya? Ya. Nah, jadi di awal atau di akhir paragraf yang tadi dijelaskan. Baca lagi di mana yang informasi pentingnya, apakah di awal atau di akhir yang dijelaskan oleh kalimat lain. 5. Jagung termasuk tanaman titik-titik yang hanya hidup sekali. Tadi di bacaan ada. Tanaman apa namanya? Ya, di awal paragraf tadi ya, jagung termasuk tanaman titik-titik. Jelaskan yang hidupnya. Ini simpulannya nih. Yang nomor 5 ini simpulan dari paragraf tadi. Paragraf yang di atas nomor 4 tadi. Simpulannya jagung termasuk tanaman titik yang hanya hidup sekali. Cek, kerjakan soal-soal berikut. Jelaskan yang dimaksud nilai persatuan. Nilai persatuan ada ya, apa artinya nilai persatuan itu? Apa maknanya? Tuliskan 5 nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. 5 nilai yang terkandung dalam sila
ketiga Pancasila. Ada itu di LKS halaman 18, ada 6